Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Muzaki Salim dengan NIM 2018-460004. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan hasil dari poster redesain rumah tinggal berkonsep arsitektur tropis modern. Poster ini disusun dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah arsitektur tropis yang dipimpin oleh Ibu Anggana Fitri Satwikasari. Pembahasan awal pada poster ini adalah mengenai kondisi existing terlebih dahulu. Terlihat pada gambar bahwasanya lokasi rumah berada di lokasi tersebut. Kondisi rumah tinggal ini berada di lingkungan yang padat akan penduduk dengan lebar jalan dalam yaitu 2 meter dan lebar jalan luar adalah 3 meter, dan memiliki kondisi bangunan sekitar yaitu 1 hingga 2 lantai bangunan. Lalu karena keterbatasan lahan yang ada, lingkungan hunian tempat tinggal ini sangat minim akan yang namanya penghijauan. Beranjak ke permasalahan Dina sebelum diredesain, bahwasanya Dina ini memiliki ketinggian bangunan yaitu 2 lantai dengan fungsi bangunan yang berbeda, yaitu pada lantai satunya itu sebagai rumah tinggal pribadi dan lantai 2-nya adalah sebagai kos-kosan. Karena basic dari lantai 2-nya tersebut adalah sebagai kos-kosan, maka dari itu sirkulasi tangga pada bangunan diletakkan pada bagian luar atau pada bagian teras, yang mana pada kenyataannya tangga ini sangat tidak baik untuk dipijak oleh manusia karena ruang tangga yang terlalu kecil yaitu 2,5 meter, dan maka dari itu tangga ini dibuat secara maksa, yaitu dengan anak tangga yang cukup kecil 15 sampai dengan 20 cm, dan ketinggian anak tangga tersebut sangat curam untuk memaksimalkan ruang tangga tersebut. Dan tangga tersebut juga dinilai sempit karena hanya memiliki lebar kurang lebih 60 cm. Lalu permasalahan kedua adalah pada pencahayaan alami. Pencahayaan alami hanya terdapat pada bagian depan saja, yaitu pada ruang tamu dan kamar utama yang bagian depan itu. Untuk ruang tengah sampai dengan belakang, pencahayaan tidak ada sama sekali. Lalu juga permasalahan selanjutnya adalah pada dapurnya. Dapur tersebut memiliki udara yang sangat panas ketika sedang memasak karena tidak memiliki yang namanya sirkulasi udara alami atau exhaust untuk membuang udara panas tersebut. Lalu pada lantai 2-nya, sama halnya dengan lantai 1, pencahayaan tidak sampai ke bagian belakang atau ke bagian ruang keluarganya karena terhalang oleh kamar bagian depan, dan sirkulasi udara juga tidak ada pada bagian belakang. Lalu solusi dari permasalahan tersebut, saya membuat Dina redesign, yaitu dengan mengubah posisi anak tangga yang tadinya berada di teras bagian depan pindah ke bagian kamar belakang. Nah, posisi awal tangga tersebut dialihfungsikan menjadi area penghijauan yang menerus hingga ke lantai 2. Lalu karena tadinya juga teras itu full perkerasan, pada bagian depan kamar utama juga dibuat ruang penghijauan. Dan penghijauan selanjutnya ada pada bagian bawah tangganya itu. Terus untuk solusi pencahayaan alami, pencahayaan tetap saya pertahankan yaitu pada bagian depan, dan menambah pencahayaan samping yaitu pada area taman kirinya itu dengan menggunakan bukan jendela. Dan pada pencahayaan bagian belakang, saya menerapkan atap skylight pada bagian atas tangganya itu untuk mengalirkan cahaya alami dari lantai 2 ke lantai 1 menggunakan void tangga tersebut. Lalu juga pada sirkulasi udara dapur, saya perbaiki menggunakan bukaan jendela pada bagian sisi kiri dapur yang mengarah ke taman bagian bawahnya itu. Dan ada pula roster block pada bagian lantai 2-nya yang mengalirkan udara alami dari lantai 2 ke lantai 1 menggunakan void-nya tersebut. Lalu pada lantai 2-nya
terlihat bahwasannya dapur itu dibuat lantai yang meninggi untuk mengalirkan udara yang maksimal. Lalu juga pada bagian lantai 2-nya sama halnya dengan lantai 1. Pencahayaan alami diteruskan melalui taman yang sebelah kiri lantai 1-nya itu. Lalu juga pencahayaan juga dari atap skylight yang tadi. Selain itu juga terdapat lantai mezanin yang berada di persis atasnya dapur, yang berfungsi sebagai taman atas atau roof garden dan sebagai rooftop juga. Berikut adalah contoh redesign yang saya terapkan, yaitu menggunakan atap skylight dan atap rumah adat tradisional. Selain itu, konsep dari arsitektur tropis yang saya terapkan adalah dengan memadukan bangunan modern dengan bangunan tradisional, yaitu bangunan tradisionalnya terdapat pada bagian atapnya. Atap bangunan ini menggunakan atap rumah adat Tanean Lanjang yang berasal dari Madura. Berikut adalah gambaran analisis dari konsep tersebut. Bahwasannya yang pertama, mengadaptasi rumah adat Tanean Lanjang pada bagian atap, mempunyai sun shading untuk mencegah sinar matahari yang datang, mempunyai jendela hidup dan roster block untuk mengalirkan udara sirkulasi alami secara silang, mempunyai skylight untuk memaksimalkan pencahayaan alami khususnya pada ruang belakang, mempunyai area hijau di dalam dan di luar rumah, mempunyai kemiringan atap 45 derajat yang hal tersebut cukup baik untuk mengalirkan air hujan. Berikut adalah contoh gambarnya. Pada panah merah, sirkulasi udara pada bagian depan masuk, terus sirkulasi silang terjadi pada area void tangga dengan menggunakan roster block yang mengarah langsung ke luar rumah. Berikut adalah contoh dari potongan rumah tersebut. Dan berikut adalah desain dari 3D rumah tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.